mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.400.486.234 rupiah. Lo, hati-hati lo ibu pengacara lo. Terdakwa itu kaya raya. Kemarin sama abang-abangnya itu pengacara di hadapan media, terdakwa udah ngomong, itu kalau dia miskin nih gue kasih 4M tambah 1M. Perkara 4M aja bikin malu gua satu Indonesia katanya. Ini kok mau diminta balik sih 3M berapanya itu sama 2 HP-nya. Hati-hati tersinggung lo, terdakwanya kan kaya raya. Ini udah sepersetujuan terdakwa belum ibu pengacara ngomong begitu? Waduh, bahaya banget nih kalau bikin tersinggung. Kaya raya kok digituin, nggak boleh loh. Lihat si RM tadi tiba-tiba pakai hijab, dengan hijabnya yang suka-suka dia gitu ya, rambutnya nampak gitu kan, artinya nggak benar-benar, udah pastilah nggak benar-benar. Lalu dia bilang kalau perlu gue itu sampai jongkok-jongkok katanya biar kelihatan sopan. Bengak, orang terlihat sopan itu bukan dari dia pakai jilbab apa enggak. Lagian kalau sekarang kau lakukan itu sama dengan kau melece ya, nggak merubah apapun. Apalagi si playboy kau kayak gitu. Udahlah, siap-siap lah kau masuk ya. Udah terlalu banyak yang kau permainkan, sampai busana pun kau permainkan. Kayak seolah-olah pakai baju kayak gitu biar ini biar itu kelihatan baik ya. Kami tahu kau itu cita-citanya adalah menjadi penghuni neraka biar bisa jumpa sama Marilyn Monroe dan lain-lain kan. Selamat Anda masuk neraka dunia ya, di penjerong. Irjen Polriki Sitohang memberikan penjelasan terkait dengan kasus hukum atau perkara hukum terdakwa Nikita Mirzani ini antara kesepakatan dan tindak pidana. Bukan tindak pidana, ini kesepakatan ini. Nanti kan jadi berbalik nanti. Berbaliknya begini. Katanya itu endorse. Kan gitu ya. Saya ini kan dulu ya. Itu pertanyaan. Saya bikin gambaran dulu endorse. Berarti kan untuk menaikkan istilahnya skincare-nya ready supaya lebih terkenal gitu toh. Tetapi di dalam persidangan dia mengatakan saya mengingatkan masyarakat atau ibu-ibu supaya jangan menggunakan skincare-nya, kontraproduktif kan. Itu aja pikir. Jadi kalau mengeluarkan suatu ungkapan, suatu bantahan harus dipikir dulu. Antara dia mengendorse, berarti dia mengendorse produk yang bermasalah. Berarti turut serta melanggengkan perbuatan kejahatan. Cuman mau bilang, JPU itu kayaknya salah orang gitu kan. Awalnya itu JPU pernah mengancam Nikita Mirzani dengan tunggu saja dituntutan gitu kan. Di sini jelas JPU itu tidak tahu dengan siapa dia berhadapan, dan dengan tidak profesionalnya dia mengancam Nikita Mirzani. Dan akhirnya dengan dendam dan ancaman itu dia buktikan dengan memberikan tuntutan 11 tahun. Ini aku nanya dengan nada pelangak-pelongok gitu kan. Emangnya boleh seorang JPU itu ngomong begitu ke terdakwa, boleh gitu? Maksudnya karena mentang-mentang dia JPU boleh mengancam gitu? Bebas kalau mengancam-ngancam gitu, kalau terdakwa diancam gitu bebas gitu. Salah orang kan akhirnya dikuliti, diulti. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya, meresahkan kalian tidak? Enggak. Terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya, untuk membacakan pledoinya. Nggak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ini ya. Ya, siap yang mulia. Soalnya kemarin jaksa bawa Terakhir ya. Mulia. Silahkan dibaca. Tegur hakim sih? Ya kan bener ya, 283.500.000 manusia yang ada di Indonesia ini semuanya kan mendukung Nikita Mirzani. Tidak ada tuh yang namanya diresahkan, tidak ada yang namanya yang sakit hati, yang kecewa, yang marah, yang geram. Gak ada, semuanya itu benar-benar mencintai Nikita Mirzani. Gak ada yang namanya pendukungnya dibayar lah buat ngedukung dia. Gak ada yang namanya pendukungnya disawer, pendukungnya itu kocar-kacir karena duit, pendukungnya berantem karena duit. Gak ada, semuanya itu benar-benar tulus mendukung Nikita Mirzani, Pak Hakim. Kok aneh ya Pak Hakim sama JPU ini ya? Nikita Mirzani itu kan artis, dia hanya menjalankan skenario drama sinetronnya dia. Dia kan bikin huru-hara untuk memberi makan dia dan anak-anaknya. Salahnya di mana sih Pak Hakim? Dan JPU juga, itu kerjaannya dia. Dia udah ngaku dia bikin huru-hara supaya dia bisa menghasilkan duit. Tadi aja sebelum mulai persidangan dia udah bilang dia harus huru-hara lagi buat balik modal. Salahnya di mana? Padahal konsepnya umur 40 mau pensiun, nggak jadi. Iya, jadi ini gua harus suruh hara lagi balik modal. Aku heran deh sama Pak Hakim sama JPU ini. Gak beres sih guys? Apa gimana sih konsepnya? Kasus yang lagi viral ini si Daewon sama si Jule ya guys, jadi perbincangan di media.
yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini. Ada kasus pembunuhan juga, namun ini sudah punya 3 anak, masih pilih orang lain. Ini kan apa sih yang dicari dari si wanita ini, si Julek? Suaminya udah bentang gini, kok gak pernah bersyukur. Astagfirullah. Semoga kita dalam lindungan Allah ya guys. Ini guys, jangan menyerang.